Wadi alias Anton alias Safety alias Indra alias Abu Rahman alias Heru. Saya lahir di Bandung tanggal 13 September tahun 1992. Saya lulus dari Pondok Pesantren Darus Syahada pada tahun 2011. Saya pernah termasuk ikut dalam anggota jaringan Mujahidin yang di kota. Saya pernah ikut anggota jaringan Deko yang kemudian pada akhir-akhir perjalanan kami bergabung dengan sebagian anggota Abu Roban. Kami melakukan amaliyah yang ada di kota Indonesia ini dengan tujuan untuk i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan tauhid Allah di muka bumi ini. Adapun amaliyah yang pernah saya terjun di sana yaitu yang pertama, saya terlibat dalam bom di Beji yang pada waktu itu saya ikut serta dalam meracik bom bersama saudara saya Anwar dengan tujuan untuk melakukan amaliyah yang akan dilaksanakan oleh Torik, yaitu amaliyah berupa amaliyah istisyadiyah yang akan dilaksanakan di Makobrimob Kuitang, diantaranya seperti itu, dengan tujuan untuk membunuh Ansarut Togut, personal pemerintahan negara kafir Indonesia ini, supaya mereka bisa bertobat jerah dari kekafiran mereka dan berhenti dari itu semua. Adapun yang kedua, yaitu saya juga pernah terlibat dalam membuat bom yang bom itu dibawa oleh saudara saya Salim alias Dias yang melempar di pos polisi di Jalan Mitra Batik, Tasikmalaya. Pelakunya adalah satu orang, yaitu Salim. Beliau melakukan itu yang saya yakini adalah untuk membalas saudara-saudara kami yang telah tertembak, yang telah dibunuh oleh para togut Indonesia ini, terutama yang di Bandung, Cigondewa. Yang ketiga adalah saya pernah terlibat juga dalam perencanaan penembakan polisi di Cirende. Pada waktu itu polisi itu tidak meninggal. Namun pelaku pada waktu itu adalah Nurul Haq serta Fauzi dan Dayat sama Hendi. Tujuannya adalah sama, yaitu untuk membunuh personel tentara Togut Indonesia ini, supaya masyarakat bisa paham, bisa berpikir bahwasanya personel Togut ini adalah kafir. Kenapa kami menembak mereka? Karena mereka kafir. Kami yakini mereka kafir. Kemudian yang keempat, kelompok kami juga pernah menembak polisi yang ada di Ciputat. Dan pada waktu itu saya tidak ikut serta dalam aksi itu. Adapun yang kelima, yaitu yang penembakan di Ciputat, sama pelakunya yaitu Nurul Haq, Fauzi, Dayat, dan Hendi. Kemudian yang kelima, saya bersama kawan-kawan yaitu Nurul Haq, Fauzi, Dayat, dan Hendi terlibat juga dalam pemboman di Polsek Raja Polah, Tasikmalaya. Saya beserta Nurul Haq beserta Hendi sebagai perakit. Kemudian Nurul Haq dan Hendi dari Jakarta pergi ke Tasik untuk melakukan amaliyah. Dan terjadilah pemboman di Polsek Raja Polah.
Tujuannya juga sama, yaitu untuk mengirhab tentang negara kafir Indonesia ini. Kemudian yang keenam yaitu pengeboman di Vihara Ekayana. Adapun pelakunya juga sama, berlima, yaitu saya, Nurul Haq, Hendi, Dayat, dan Fauzi. Sama pelakunya, perakit adalah saya, Nurul Haq, dan Hendi. Adapun yang lainnya sebagai pembantu dan pemencet tombol. Kami melakukan amaliyah di Vihara Ekayana dengan tujuan untuk membela ikhwanun kami yang ada di Myanmar, karena mereka telah dizalimi oleh umat Buddha dengan tidak berperi kemanusiaan. Kemudian yang ketujuh adalah penembakan polisi yang terjadi di Pondok Aren. Pada waktu itu saya tidak ikut serta dalam aksi itu, tapi saya dapat cerita setelah saya kembali ke kontrakan mereka. Pelakunya sama, yaitu Nurul Haq, Fauzi, Dayat, dan Hendi. Tujuannya juga sama, yaitu untuk memberantas Ansarut Taugut, untuk menteror Taugut negara kafir Indonesia ini. Adapun yang kedelapan yaitu saya ikut serta dalam amaliyah FAI yang ada di BRI Panongan, Tangerang. Kami melakukan FAI ini dengan tujuan yaitu BRI ini adalah salah satu logistik dari pemerintahan kafir ini, sehingga kami meyakini bahwasanya ini halal untuk kami ambil dan tujuan untuk dana amaliyah-amaliyah yang akan kami laksanakan selanjutnya. Adapun pelaku yaitu saya, Nurul Haq, Hendi, Fauzi, Dayat, Rijal, dan Edo. Pada waktu itu amir kami adalah Rijal, dengan saya sebagai pemantau juga ikut survei, dan yang lainnya juga survei, serta ke-6 orang itu selain saya, mereka masuk ke dalam BRI Panongan itu. Adapun hasil yang kami peroleh dari amaliyah ini yaitu sekitar 310 juta rupiah yang kami bagikan. Setiap personal mendapatkan 9 juta rupiah dari hitungan 1/5 dari hasil yang kami dapatkan. Adapun sisanya kami merencanakan untuk membuat paspor, kemudian paspor dengan tujuan untuk berhijrah ke Suriah untuk berjihad di sana. Kami memilih untuk pindah jihad ke sana karena kami melihat bahwasanya di sana jihad lebih utama, lebih prioritas. Adapun anggaran paspor diantaranya satu orang 10 juta, yang lainnya untuk tiket 20 juta, dan sisanya kami berencana untuk membagikan uang-uang itu kepada istri-istri para mujahidin, baik yang tertangkap ataupun yang tertembak ataupun yang masih eksis berjihad di bumi ini, terutama yang di Poso yang berada dalam di bawahan saudara kami Aka Santoso di wilayah Mujahidin Timur Indonesia. Ya, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, barusan kita dengarkan testimoni dari tersangka yang tertangkap hidup yang namanya Anton, dan di ruangan ini juga ada AKBP Eri Eriawan, Komandan
kejahatan keras Polda Metro Jaya. Saya dengar Anda yang menangkap si Anton ini. Bisa Anda ceritakan kronologisnya sampai dengan Ciputat? Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita yang nangkap itu adalah tim Pak Karni, tim gabungan dari Polda Metro dan Densus 88. Ini adalah perjalanan atau rangkaian yang panjang dari beberapa kejadian sebelumnya. Yang pertama itu pada tanggal 27 Juli 2013, penembakan di Cirende terhadap anggota lalu lintas Polres Jakarta Pusat. Karena Tuhan sayang itu cuma tembus dan tidak meninggal dunia sampai sekarang. Kemudian yang kedua pada tanggal 4 Agustus itu bom Vihara Ekayana. Kemudian yang ketiga adalah tanggal 7 Agustus 2013 itu penembakan di Ciputat, meninggal dunia, anggota polisi juga, Ustadz. Kemudian yang keempat itu adalah tanggal 16 Agustus 2013, 2 anggota polisi kita gugur. Nah, kemudian dari Pakapolda Metro Jaya itu membentuk tim gabungan dengan dibantu oleh kawan-kawan dari Densus. Kita berangkat dari TKP. Di TKP itu kita temukan darah-darah atau sisa-sisa, karena pada saat kejadian tersebut si mobil Avanza yang digunakan itu menabrak pelaku yang kita ketahui kemudian itu adalah Nurul Haq. Kemudian kita lakukan scientific identifikasi, apa yang sudah kita curigai itu, ada kita ambil DNA-nya juga dari keluarga Nurul Haq dan itu cocok. Kemudian kita melakukan upaya-upaya penelusuran dari senjata api, dari sepeda motor. Sepeda motor itu kita putus sampai kepada salah satu orang di Tasikmalaya yang menyerahkan kepada Nurul Haq terakhir. Kemudian dari senjata api itu terbuka, ternyata itu adalah senjata api buatan Cipacing. Karena memang ada Ucu CS yang sudah kami lakukan penangkapan bersama kawan-kawannya itu dari situ pun kita sita beberapa pengun, kemudian ada 44 senjata rakitan. Kemudian juga kita tangkap ada namanya Iboy, itu jaringan mereka juga jual soft gun, yang mana itu ada modifikasi soft gun di Kanibal, ada 2 jenis yang bisa itu ada Makarov, kemudian satu lagi Walter, itu di Kanibal. Kemudian kita buka, ternyata mereka ini menyerahkan Ucu ini atas pesanan namanya William Maskum, itu adalah Gubernur Mujahid Indonesia bagian Barat. Kemudian pentapan-pentapan itu sudah kita lakukan sampai pada akhirnya tanggal 24 Desember pada saat malam menjelang Natal, kurang lebih jam 16.30 itu ada perampokan di BRI Panungan. Pelakunya sekitar 5 atau 6 orang, kemudian korbannya ada 7 orang. Jadi mereka melakukan masuk, kemudian tellernya itu dikotok kepalanya pakai senjata sampai pingsan, kemudian naik ke lantai 2 kepada kepala unit BRI-nya, lalu di bawah ada lagi 2 perempuan sama anak kecil. Itu pun masuk dan 2 anak perempuan sama anak kecil itu dilakban. Dilakban kemudian masuk ditutupin, kemudian mereka melakukan menodong kepala unit itu untuk membuka brankas, kemudian diambillah uang sejumlah 322 juta. Selanjutnya besoknya pada tanggal 25 Desember Natal, itu mereka ditemukan, kami dapat kabar ada TKP kurang lebih 300 sampai 400 meter dari TKP BRI Panungan, itu di salah satu warteg namanya warteg Gita 2. Nah di situ ada tas yang ditinggal kemarin. Jadi pemilik warteg atau orang yang bekerja warteg itu pikir nanti akan diambil lagi tas ransel tersebut. Ternyata nggak diambil sampai besok harinya kurang lebih jam 14 tanggal 25 itu disampaikan ada orang yang masuk. Terus tanya setelah dibuka, kok mirip bom? Kemudian dipanggil Gegana, kita melakukan evakuasi dan disruptor.
Setelah itu kita atas perintah Pak Kapolda, Pak Kabar Eskrim juga waktu itu datang ke TKP dan melaksanakan ANEF. Di situ beliau sampaikan Pak Kabah bahwa ini mereka sudah punya duit, pasti mereka mau amalia menjelang tahun baru. Nah itu yang sampai kami berkesimpulan bahwa dari rangkaian-rangkaian ini bahwa ini adalah pelaku adalah kelompok itu. Kemudian pada 2012 itu kami pernah melakukan pengungkapan toko emas Tambora, dibantu oleh kawan-kawan Densus juga. Saya kira kita perpendek aja yang tahun 2013 setelah 25. Jadi rangkaian dari bulan Agustus kemarin itu kita ada beberapa kali nangkap. Yang pertama namanya si Iskandar di Bima. Kemudian kita tangkap namanya Siswanto alias Fahri di Bekasi. Nah itu semua setiap menangkap kita sampaikan tentang jaringan-jaringan ini. Nah muncullah nama si Anton. Kemudian kita pada tanggal 29 itu kita berangkat ke Banyumas. Kita lakukan penangkapan terhadap Anton. Karena Anton tidak melakukan perlawanan, Anton sampai sekarang masih hidup, udah diberikan keterangannya. Kemudian kita bawa Anton mengarahkan kita kepada 2 titik di sini. Satu di Rempoa, kami jaga, itu nyampe di sini tanggal 30, satu lagi di TKP di Ciputat. Begitu sampai di situ, kita melakukan langkah-langkah. Ternyata setelah kita masukin secara human intelligence, udah ngebox di situ, kemudian tahu oh ini ada kelompoknya. Karena Tuhan sayang, masuk lagi 2 orang menginformasikan dari intelnya, menyampaikan bahwa ada mereka lengkap ada 6 orang. Kemudian jarak dari situ dari TKPO itu ada sekitar 200 meter, itu ada lapangan bola. Kita buat posko di situ. Artinya kita akan melakukan penindakan yang terencana. Kita melakukan penindakan yang betul-betul dengan norma-norma hukum maupun kita mengingat tentang asas-asas atau prinsip-prinsip yang ada, proporsional, higienitas, kemudian ada juga akuntabilitas, kita sampaikan bertanggung jawab. Kemudian kita bikin parameter, perimeter itu kurang lebih 200 meter. Kemudian si Dayat keluar, kita sampaikan dari anggota lapangan. Rumah itu ketahuan oleh Densus kapan? Tanggal 31 itu atau katanya tadi bulan Agustus sudah ketahuan? Kami ketahuan setelah kita bawa Anton ke sini. Jadi kurang lebih tanggal 30. Tanggal kita 31 kita insert di sekitar TKP. Ada rumah dekat lapangan, kita insert di situ. Kemudian Dayat keluar, dicegat sama anggota memang di gang situ sudah ada yang menjaga 2 orang. Kemudian dicegat, ada 3 orang berarti ada dicegat oleh si korban dari anggota kita yang kena tembak oleh Dayat. Itu namanya DS ya, anggota kami. Kemudian dicegat tetap juga ditabrak kemudian ditendang oleh si Dayat. Mereka berdua, Dayat yang di depan, satu ada saksi di belakang. Dayat kemudian menendang dan menembak, anggota jatuh, anggota karena ditembak membalas tembakan. Kemudian saksi yang lain kita amankan, tidak apa-apa, sampai sekarang masih ada. Kemudian perkenanya rekoset. Dari tubuh Dayat sendiri kita temukan 3 senjata, 1 senjata tajam, 2 pen gun 38 kaliber 38, kemudian 1 Glock, Senpi pistol rakitan, ada amunisi 6 peluru. Nah itu prosesnya. Setelah Dayat aja membawa 3 senjata maksud Anda? Benar. Dan menembak polisi? Dayat sendiri ya. Dayat yang menembak sendiri. Baik. Setelah ini saya mau tanya, kenapa sampai 8 jam penyerbuan baru, kenapa tidak dilakukan gas air mata segala macam? Kita rehat dulu sejenak.